Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Untuk menonton video lebih awal silahkan bergabung di membership ya, level The Moon. Kamu akan mendapatkan akses untuk menonton semua video-video di channel ini lebih awal sebelum saya post ke publik. Ini untuk energi cinta dia. Dia zodiaknya Gemini. Jadi kalau kamu di sini zodiak Gemini, ingin melihat energi kamu, boleh silakan tonton video ini dari awal sampai akhir. Tapi kalau kamu bukan Gemini dan kamu menonton video ini untuk stalking energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu dan zodiak dia Gemini, silakan. Karena ini fokusnya adalah pada energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Ini adalah apresiasi saya kepada teman-teman yang selalu personal reading dengan saya, yang sering menanyakan, Kak, bagaimana sih energi dia? Apa sih yang dia pikirin? Apa sih yang saat ini terjadi di dalam kehidupan dia? Nah, ini secara generalnya ya. Oke, ini untuk Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Tonton juga video pembacaan energi zodiak Moon Rising kamu atau energi cinta kamu, siapa tahu energinya kebolak-balik. Apa yang dia Gemini rasakan saat ini? Three of Wands ya. Dia saat ini mencoba untuk melepaskan, bertahan dalam pondasi kehidupan yang tidak stabil sih saya lihat, tapi dia mencoba untuk menstabilkan dengan menghadirkan hal-hal yang lain sebagai salah satu tombak kestabilan di dalam kehidupannya. Dan ketidakstabilan ini lebih kepada passionnya ya. Jadi apa yang dia ingin lakukan, apa yang ingin dia jadikan di sini. Apa cobaan, rintangan cintanya Gemini? Six of Swords ya, belum bisa untuk let go dari kamu atau dari seseorang yang terkoneksi dengan Gemini. Apa yang dia Gemini pikirkan saat ini? Six of Wands, wow. Jadi dia di sini Gemini, yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya agar dia di sini bisa sukses, bisa berhasil, bisa menjadi seseorang yang dipanuti dan seseorang yang dibanggakan, baik itu di dalam keluarganya maupun di dalam lingkungan sosialnya. Tapi dia di sini memang cenderung ingin berhasil, sehingga keoptimisan di dalam dirinya itu sudah terpatri di pikirannya bahwa dia akan berhasil, dia akan bisa, dia akan mampu menjadikan sesuatu yang dia inginkan. Hanya saja mungkin saat ini dia sedang menunda atau memang harus dia tunda, atau memang harus tertunda maksud saya. Di masa sebelumnya ada The High Priestess ya, kekayaan intuisi dan intuitif. Di sini The High Priestess menggambarkan ketegasan dari dia Gemini. Jadi kalau dia sudah katakan hitam, maka tidak akan bisa jadi putih. Tapi kalau dia mengatakan iya, oke, baiklah, artinya dia di sini masih lentur dan masih peduli, masih benar-benar respect dengan seseorang. Nah, beranjak dari prosesi kehidupan dia di masa sebelumnya ya, sebelum periode ini maksud saya, dia lebih mendengarkan suara batinnya di sini. Jadi kalau batinnya mengatakan, ya Gemini, lakukan aja, kamu akan bisa, kamu akan berhasil, oke, dia akan lakukan. Tapi kalau batinnya mengatakan tidak dan hentikan, maka dia akan menghentikan. Apapun itu yang terkait dalam kehidupannya ya, karena energi dia sudah The High Priestess. Dan di sini The Hangman, kemudian ada The Tower, dan ada Knight of Wands. Nah, dia di sini merasa tidak yakin, ragu ya terhadap keagresifan. Jadi kalau dia di sini
disarankan atau harus lebih agresif dari sisi percintaan. Misalnya dia di sini berkomunikasi duluan, menghubungi duluan, ramah duluan. Oh, itu bukan Gemini banget. Di sini dia mengatakan itu kepada energi ini, itu bukan saya banget gitu. Jadi oke, saat ini memang dia belum bisa let go, belum bisa untuk benar-benar melepaskan, karena apa yang saat ini dipaksa untuk dia lepaskan sebenarnya itu adalah apa yang sangat ingin dia capai. Dia sangat ingin berhasil. Jadi kalaupun saat ini dia terhenti, seperti yang saya katakan tadi, dia sadar mungkin situasinya harus seperti ini dulu. Tapi di kemudian hari kalau dia punya kesempatan untuk menggapainya lagi, dia akan berusaha memenangkan. Ini seperti energi dia Gemini yang memang memiliki hoki, terlahir menjadi pemenang ya. Dengan kecerdasannya, dengan keuletannya, kegigihannya, tidak meragukan Gemini bisa melakukan itu. Oke, di sini ada Queen of Cups. Nah, saat ini dia lebih menggunakan perasaannya karena terkoneksi dengan intuisinya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan menggunakan logikanya kalau suatu saat berurusan berhadapan dengan The Emperor ini. Jadi kalau di sini kamu stalking zodiak Gemini dan kamu seseorang yang selama ini dia anggap sebagai orang yang keras kepala, sulit untuk dikendalikan, dan bahkan dia menganggap kamu ya, orang yang terhubung dengan dia Gemini ini, ingin mengendalikan dia, ingin mengontrol dia, dan dia tidak suka itu ya. Oke. Ace of Cups ya. So, The Hermit. Oh, ada kebutuhan batin di sini. Ya, kebutuhan batin, apakah ini spiritual ataukah memang batin dari hasrat ya, yang sedang dia cari, sedang dia pastikan kemana arahnya batin ini. Ya, seperti itu. Nah, dia saat ini menganggap seseorang yang pernah terhubung dan terkoneksi dengan dia adalah seseorang yang keras kepala, kemudian angkuh, sombong. Mohon maaf ya, kalaupun kamu ngerasa enggak seperti itu, ya mungkin saja ini bukan energi kamu atau bukan energi pasangan kamu yang berzodiak Gemini itu ya. Bisa saja ini buat Gemini yang lain. Nah, tapi outcome-nya saya lihat dengan Ace of Cups dan The Hermit. Ini saya rasakan The Tower ini sudah terjadi di sini. Dan ini muncul lagi, artinya dia akan siap fighting di masa yang akan datang. Kalau ada peluang sedikit ya, dia akan mengambil kesempatan itu dan kembali memulai, start lagi untuk mencapai keberhasilan dari sisi cinta, perasaan, harapannya. Dan saya rasakan dia ingin menaklukkan ini, The Emperor. Jika The Emperor ini adalah kamu yang stalking video ini, dia ingin menjadikan kamu seseorang yang lebih lentur, seseorang yang lebih empati ya, menyingkirkan kekakuan kamu selama ini. Ya, karena dia di sini punya harapan yang baik sebenarnya. Mungkin terlihat dia di sini begitu berapi-api ya, tapi karena itu semangat juangnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia di sini ingin memperbaiki karakter seseorang yang dia anggap di sini nggak baik, nggak benar. Tapi memang dia sosok yang nge-trigger ya, dengan sikap, dengan patahan kata-kata ya. Jadi dia sering mematahkan kata-kata orang ini karena dia ingin menyadarkan kalau ada hal-hal yang di luar dari konsep cara berpikir ini, The Emperor ini. Oke. Saya akan lihat pesan alam bawah sadar dia Gemini untuk seseorang yang terkoneksi dengan dia. Satu kartu di sini. See? Consider your foundation. Look at how committed you are to love.
Jadi dia berpesan di alam bawah sadarnya kepada orang yang terkoneksi dengan dia. Dia berpesan, lihatlah dirimu, seberapa besar kamu menunjukkan karakter kamu yang sangat kaku itu. Kamu mencoba melindungi diri kamu dengan banyak hal yang kamu dapatkan dari duniawi. Coba lihat seberapa besar komitmen kamu untuk merasakan cinta dan memberikan cinta. Oke, jadi di sini Gemini seperti ingin seseorang yang terkoneksi dengan dia ini lebih menilai cinta itu tidak dari sisi materi, ya, atau hal-hal yang terkait dengan rasional, karena cinta itu terkadang tidak rasional dan dia ingin mengarahkan ini seseorang yang terkoneksi dia ini lebih mengenal arti cinta yang sesungguhnya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi cinta dia Gemini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share kalau kamu ingin deep reading yang terkoneksi atau korelasinya dengan energi kamu lebih dalam. Kamu boleh ajukan personal reading berbayar. Lihat di deskripsi video ini ada alamat, ID line, WhatsApp, dan juga Telegram. Silakan hubungi, jangan sungkan. Sampai ketemu di video berikutnya untuk periode April ya. Salam hangat penuh cinta. Bye.